Kamera roll, action. Ahlan wasahlan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kofirdaus. Apa kabar teman-teman semuanya yang di sana, di luar sana, yang situasinya lagi ya begitulah teman-teman aja. Insya Allah semoga kalian sehat-sehat semua selalu ya, amin ya rabbal alamin. Dan yang teman-teman sampai sekarang yang belum subscribe juga, subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa like, share, and comment. Dan bunyi loncengnya jangan lupa diklik karena itu semuanya balas itu. Nah, alhamdulillah nih di hari ini, di hari yang sangat indah gitu. Kebetulan nih bintang tamu kali ini yaitu kakak gue sendiri. Kalau gue bilangnya Koko. Nah, kalau Koko itu di Mandarinnya keke ya. Nah, kalau Betawinya tuh abang itu. Kalau bahasa Sundanya mas, masih, ya itulah pokoknya. Tapi gue bilang itu di keluarga yaitu Koko. Nah, Koko gue ini alhamdulillah dia tuh lulusan dari Chungguo, China. Nah, coba nih buat biar subscribe gue tahu kok. Biar ya, can you introduce yourself gitu. Biar jadi tuh teman-teman gue tuh tahu gitu. Oh, oke. Can you please now? Oke. Teman-teman Kodaus semua, Assalamualaikum. Nama gue Fandi, umur gue 31. Kerjaan gue itu gue punya bisnis tour and travel. Gitu. Gitu. Nah, tapi kalau di organisasi gue menjabat sebagai ketua DKI Jakarta untuk Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Gitu. Ketua ya Kota PT DKI Jakarta Raya. Iya. Nah, tadi kan kok gue sebut lo itu kelulusan China. Nah, gitu kan. Nah, gimana nih? Maksudnya berapa lama sih biar maksudnya di sana sampai lu lulus? Biar maksudnya teman-teman gue sih. Kalau gue itu sekolah di Tiongkok itu total 5 tahun. Jadi 4 tahun, iya, enggak 6 tahun malah. 6 tahun ya? 4 tahun gue S1, terus gue lanjut lagi, gue dapat beasiswa alhamdulillah nih. Dari Confucius. Nah, jadi gue tambah lagi S2, gue tambah lagi 2 tahun di Tiongkok. Gue ambil jurusan teknik pengajaran. Oh, smart boy, smart. Iya. Gitu kan. Oke. Yo. Pinter ya gue. Masya Allah ya. Nah, terus nih lo tadi bilang kok kalau itu ketua PT DKI Jakarta Raya. Nah, itu kegiatannya kayak gimana sih kok? Maksudnya lo ngapain aja sih? Apa aja gitu di DKI? Di DKI-nya. Kalau PT sendiri sih sebenarnya kan bergeraknya di bidang sosial keagamaan. Nah, kebetulan kalau dari umur nih kan gue junior masih muda nih. Masih gitu, muda kan, masih guys. belajar juga gitu. 31. 32. 32. Belum kawin gue. Insya Allah segera doain ya teman-teman ya. Amin. Iya. Jadi kegiatan itu lebih ke arah sosial keagamaan sih. Jadi apalagi kan teman-teman semua kan juga pasti tahu kan lagi COVID. Jadi tuh semua kegiatan juga yang harusnya bisa dilakuin nih, misalnya kayak ada acara di luar atau seminar segala macam, nah itu semuanya tuh nggak bisa. Nah, yang kita lakuin sekarang kita fokus ke penanganan COVID dan kita juga lebih kayak ke arah bantu orang-orang sih. Bantu gitu. ya. Iya, misalnya kayak banyak orang yang di PHK terus gak dapat kerjaan gitu, mereka tiba-tiba tuh gak ada makanan apa segala macam. Nah, kita lebih fokus kasih ke mereka tuh makanan atau mungkin masker, hand sanitizer kayak gitu segala macam buat bantu-bantu mereka lah. Bantu-bantu gitu ya. Nah, PT DKI, lebih tepatnya PT DKI Jakarta, kan PT DKI banyak tuh, ada PT cabang-cabangnya, Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur, kan semua tuh. Nah, itu juga aktif buat ikut kayak bakti sosial. Bakti sosial ya. Iya, benar. Berpartisipasi lah gitu ya. Berpartisipasi. Masya Allah. Jadi cabang itu ada 5 ya kok ya?
Iya. semua Jakarta gitu ya. Namanya DPD kalau di kita. DPD. Dan itu semuanya aktif ya. Iya, betul. Nah, tuh teman-teman. Jadi kalau bagi yang mau tahu PT DKI Jakarta nih cabang-cabangnya udah banyak nih. Ada di Jaksel, yang tadi Kofani bilang kan, semuanya tuh aktif. Gitu kan. Oh iya, gila nih. Bagus. Nah, terus kok banyak nih kok temen-temen gue yang nanya. Dari kemarin kan kebetulan udah nih banyaknya nih PT kan kemarin ada video ada juga kan. Nah, ada yang nanya kalau mau gabung PT tuh gimana sih atau kantor PT lah. Tuh, di mana tuh kok? Nah, kalau kantor PT tuh ada di Koja. Di Jalan Jampea Raya. Jadi nanti mungkin bisa taruh alamat mungkin di sini sekretariat kita gitu kan. Terus jadi di Jakarta Utara gitu ya. Di Jakarta Utara. Di Koja. Base camp kita di sana. Base camp tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya udah dijawab sama Kofandi yaitu tempatnya di Jakarta Utara. Nah, terus gini kok balik lagi tadi kan lo bilang kelulusan ya dari China 6 tahun nih. Berbagi ke pengalaman gitu gak sih kok? Kayak lo gimana gitu selama lo 6 years di sana 6 tahun. Jadi gue pengen tahu sih lo kalau bahasanya inta sita sanawat fi Sin. Apa tuh? Apa tuh? Lu tuh 6 tahun di China gitu. Wa ana fil Madinah fi Saudi. Inta kif? Wa ana fi China. bisa. Coba ya gua conversion nih. Lause ni hao. Terus balas dong. Ni hao. Ni hao ma. Wo I'm fine. Thank you. Aduh, salah server guys, gue belajar di Madinah. Jadi ini kelihatan guys, Cinanya KW. KW super. Jadi mendingan gue jawab itu soalnya kan gue kan pernah belajar juga kan gitu dari lo juga nih teman-teman. Maksudnya dari Ko Fandi juga belajar Mandarin. Itu tuh ada nada-nadanya. Daripada gue malu, mending gue jawab pakai bahasa Inggris. Nah, lu coba gimana kok tadi pengalaman lu di kuliah? Pengalaman gue sih, gue ngerasa tuh 6 tahun gue di Tiongkok tuh fun ya buat gue. Jadi tuh gue bener-bener tuh yang dari lulusan SMA, tiba-tiba gue pertama kali keluar negeri, terus gue dapet pengalaman teman-teman juga oke nih ceritanya nih, ya kan. Gue dapet kenalan tuh orang Hong Kong lah, terus dari Amerika lah, Malaysia, Singapura. Nah, gue ketemu di situ semua. Tapi kalau misalnya lu ngomongin kan banyak orang juga tuh yang ngomong tuh kayak takut gak tuh ntar susah gak apa segala macam. Kalau buat gue sih itu tergantung dari kitanya juga. Karena kan emang kalau lu pergi ke suatu tempat kan lu perlu adaptasi. Pasti nah sih. Itu tiap orang adaptasinya rada beda-beda tuh. Sama. Kayak gue aja tuh itu gue pertama kali adaptasi gue tuh setahun. Cukup lama sih kalau menurut gue. Iya. Karena kan awal-awal tuh gue mungkin bisa dibilang tuh teliti ya, misalnya kayak masalah makanan ya atau apa segala macam gitu kan. Nah jadi gue selama setahun itu tuh gue harus tahu dulu medan gue kayak gimana gitu. Gitu ya. Jadi tuh awal-awal masih kayak pakai apa nih? Alphalink atau yang enggak. Zaman itu enggak. Enggak. Gue enggak pakai Alphalink. Duit dari mana beli? Emang. Nah, gitu kan lu berarti 6 tahun kok. Nah, terus lu kan nih Muslim juga kan. Nah, terus di sana tuh kayak kesusahan gak sih? Maksudnya kayak di sana kan mayoritas komunis gitu kan. Nah, lu gimana kok? Maksudnya sama lingkungan sana, maksudnya sama orang terjun langsung sama orang China-nya langsung kayak lu Muslim gitu kan. Gimana sih kok? Ada gak sih kayak gitu? Kalau gap kayak gitu sih sebenarnya mungkin pertama-tama ada ya. Karena mereka sendiri kan juga sebenarnya nggak paham gitu. Cuma kalau gue pribadi, selama gue emang di sana, kesusahan-kesusahan itu tuh gue bisa cari cara gue sendiri gitu. Misalnya kayak beribadah misalnya, kan gue kuliah nih. Misalnya tiba-tiba ada jam-jamnya waktu-waktu sholat kan gue ngikutin waktu sholat dari Beijing dong, bukan waktu yang di Indonesia. Iyalah. Nah itu kadang-kadang juga jadi polemik sedikit buat teman-teman yang anak-anak baru nih, gimananya. Karena ada juga yang tiba-tiba tuh dia misalnya pengen sholat atau apa gitu kan, tiba-tiba nih mereka ada kelas gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu akhirnya tuh tiba-tiba nanya nih sama senior-senior kayak kita. Nah tapi kalau gue pribadi, gue biasanya ngepasin waktu sih.
Misalnya kayak gue zuhur gitu, karena kan emang kita kan jam 12 itu kan udah pasti istirahat. Nah kalau di sana itu sekitar jam 1-an zuhur. Nah gue jam 2 ada kelas lagi, berarti keburu dong spare time 1 jam. Oh iyalah. Ya kan gue makan, gue sholat segala macam gitu kan. Nah terus kalau misalnya asar di sana itu 4:30. Nah jadi kalau menurut gue sih pinter-pinter kita buat nge-manage waktu sih kalau menurut gue. Gitu. Gitu ya. Jadi itu di sana lu ada azan nggak sih kok? Azan sih nggak ada ya. Nggak ada. Soalnya kalau misalnya kebetulan kan kalau gue itu kan tinggal di asrama. Di asrama. Jadi kalau misal di Tiongkok gitu tuh lu boleh beragama, tapi asalkan nggak di depan umum. Karena kan emang peraturan negara komunis ya, gitu kan. Jadi kalau kita tuh sebenarnya lebih ke arah misal lu mau ke masjid nih, masjid ada peribadahan ya? Ada, sholat Jumat ada di Tiongkok mah ada. Di Tiongkok ya, di China ada. Nah, cuma dia ada azan, tapi azan itu di tempat di teritorialnya sekitar masjid. Oh, masjid. Jadi kalau misalnya ada masjid nih, pasti ada azan. Ada azan ya. Jadi maksudnya kalau menurut gue pribadi sih, kan gue 6 tahun nih. Mungkin juga teman-teman yang lain juga ada yang belajar di Tiongkok, juga mungkin punya pengalaman yang sama atau kalau nggak beda. Itu tergantung dari orangnya ya. Tapi kalau gue pribadi, kalau di sana rata-rata sih nggak ada kesulitan sih. Nggak ada ya? Nggak ada kesulitan. Nah tadi gitu. Lo bilang kok ada masjid juga. Nah di sana ada tempat kayak ininya gak sih? Maksudnya masjid yang apanya, yang famousnya, yang terkenalnya, atau tempat ibadahnya lah. Waktu itu gue lihat sih cari-cari di Om Google lah gitu. Maksudnya ada gak sih kok? Maksudnya masjid yang famous. Kalau masjid sih banyak ya. Tempat bersejarah lah tempat gitu. Bersejarah terus ada hubungannya sama Islam. Itu di Tiongkok tuh banyak banget. Tapi yang selama gue muter nih, terkesan banget tuh di Guangzhou. Oh, di Guangzhou. Nah, di Guangzhou itu ada masjid 2. Yang satu namanya Masjid Xianxian, satu lagi namanya Masjid Huaisheng. Nah, teman-teman juga bisa nge-google mungkin tempatnya kayak gimana. Nanti kan ada gambar-gambarnya tuh di situ. Tapi kalau menurut dan Huaisheng. Huaisheng, wah susah nih, sulit kayaknya bahasa Mandarin, lidahnya nggak pas. Jadi masjid itu tuh ada hubungannya sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, mungkin kan lu lulusan dari Madinah nih, nah mungkin lu lebih paham lah ceritanya dah. Gitu. Dan kebetulan alhamdulillah sih waktu itu keluarga kesana kan, waktu itu sempat ziarah juga ke sana, jadi tahu juga lah gitu kan. Tapi yang lebih tahu Ko Fandi kan tempat bersejarahnya tuh luas kan, banyak juga kan. Beijing, Shanghai, Guangzhou itu mereka masing-masing punya masjid sendiri yang punya cerita juga beda-beda gitu, dan mereka juga cukup lama berdirinya. Gitu. Nah jadi teman-teman yang nanti insya Allah kalau udah buka lagi nih bisa ke Tiongkok, bisa ke China. Nah biasanya kan kalau Guangzhou terkenal sama shopping-shoppingnya kok ya. PO pre-order, kalau enggak titip just tip. Nah, Taobao. Aduh itu biasa gue beli itu kayak kita beli kan. Nah, jadi selain itu juga ada tempat bersejarahnya juga di Guangzhou yang tadi Ko Fandi bilang tuh, yang 2 masjid itu. Ya pokoknya itulah namanya kan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa ya ke sana juga kayak sambil belanja juga. Bisa. Dan kalau yang butuh guide nih, makolnya bisa kok ya? Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Dan di sana tuh kalau makanan halal gimana kok? Makanan halal. Kalau kayak tulisannya kan kalau di Madinah tuh halal, kalau enggak dajjaj mugalgal. Nah, kan gitu kan. Kalau enggak dajjaj faham. Nah, kalau Mandarin wah, mohon maaf nih kok, maksudnya wow, susah dah pokoknya. Kalau di Tiongkok kalau di Tiongkok tuh sebenarnya simple loh. Tapi kalau misalnya lu nanya kayak tadi Dajas Mulgagal segala macam ya. Dajas Gonzir juga ada. Ada juga. Terjemah di bawah sini ya. Nah, cuma kan maksudnya kalau kita kan lebih kayak ke arah spesifik ya. Nah, misalnya kayak lu pergi ke Tiongkok gitu, terus makan, orang-orang pada takut nih nanya, lu gimana makannya, abon lah, Indomie, pop mie, rata-rata kan orang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau lu pergi ke sana itu sebenarnya bukan masalah, karena di sana tuh rata-rata banyak restoran-restoran itu biasa warnanya hijau. Wah, tuh. Nah, terus ada logonya halal. Kayak halal biasa kayak kita, halal, Arab. logo halal. Logo halal gitu Arab. Tapi ada juga yang restoran halal, tapi dia tulis logo halalnya pakai bahasa Mandarin. Nah, itu guys. Jadi kalau bahasa Mandarin itu tulisannya Qingzhen.
Cincin. Cincin artinya Cincin. halal gitu. Nah rata-rata yang buka itu suku Uighur. Nah, pernah dengar katanya Uighur, terus pernah. suku orang Xinjiang. Xinjiang. Makanya ada tuh yang lu biasa makan tuh Xinjiang ramen. Wah, itu enak. Top markotop ya. Jadi tuh mereka itu bikin restoran dan emang ciri khas mereka tuh makanan-makanan ala-ala Xinjiang. Iya sih, tapi rasanya juga rasa enak banget lah. Enak ya? Enak banget. Nah, jadi kalau yang teman-teman bingung gitu kan, kalau gue sih sempat bingung sih waktu itu ke sana, ke China. Jadi umpungnya ada makomnya nih. Jadi tahu dia makan halal-halal kan nama-namanya. Jadi kalau yang mau ke sono, nah bisa nih. Bawangnya kok ya. Oh iya. Bisa dong. Bisa Dipakai lah kalau kayak gue. Nggak maksudnya bisa dipakai jasanya. Iya, bisa. Gitu. Kalau kayak gue jadi tour leader ke Madinah, gue jadi yang tour guide-nya. Gue bisa nih kalau ke Tiongkok pakai gue. Wih, gitu. gila. Pokoknya paket lengkap jasanya semuanya ya. Paket lengkap. Rohis. Iya. Harga masyarakat. Iya. Gak ada tuh ngomong silim keke. Silim keke. Nah, itu bagi yang tahu artinya, jangan sampai tahu lah artinya lah. Pengen itu kalau yang mau tahu artinya nanya aja sih di komen, ntar gue yang jawab sendiri kok. Nah, gini kok, alhamdulillah tadi kita udah ngebahas lo kuliah di China, ya kan, terus juga udah ketua PT DKI Jakarta Raya, bergerak di bidang apa, katanya udah nih. Nah, satu lagi nih kok. Kita yang lagi hot news nih, lagi panas. Nah, gimana menurut lo sebagai ketua PT DKI Jakarta Raya tentang PPKM ini kok? PPKM emergensi darurat, itu kan? Nah, gimana tuh kok? Kalau menurut gue pribadi sih, kan maksudnya apalagi lo yang di Madinah nih, lo pernah denger gak kalau misalnya salah satu ajaran agama itu untuk taat sama pemerintah? Lu pernah dengar nggak begitu? Pernah. Bener nggak ya? Pernah. Ya. Karena kan apapun terjadi, berarti pemerintah itu emang benar-benar penggantinya nih. Jadi kita kan emang dia yang bertanggung jawab, bener nggak? Iya. Apapun itu, berarti pemerintah yang tanggung jawab. Apalagi kalau misalnya lagi suasana kayak gini, COVID kan setiap hari naik terus tuh, yang meninggal naik. Terus tiba-tiba teman-teman gue yang beberapa yang kena COVID terus tiba-tiba nggak dapat rumah sakit lah atau apa segala macam. Kalaupun seandainya emang tiba-tiba punya uang pun berobatnya juga cukup mahal kalau menurut gue gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih ya udah stay at home itu udah paling bagus. Stay at home. Iya. Terus ya banyak berdoa, coba hidup sehat, makan makanan sehat, terus olahraga. Dan itu menurut gue sih penting banget. Gitu. Jadi kalau menurut pendapat gue sih karena emang dari dulu pas lagi kemarin-kemarin pun emang ada ditutup. Kita pertama kali pas lagi COVID kan juga sempet ya ada penutupan-penutupan ya. Iya. Tapi kan pada kenyataan kan orang-orang banyak keluar tuh. Aduh. Iya kan? Itu dia tuh. Nah makanya kalau menurut gue saatnya tuh yang sekarang itu kita harus tahu juga karena apalagi COVID naik terus. Jadi kitanya juga harus ngeprotek. Kadang-kadang takutnya kitanya yang nggak berasa bawa, tapi akhirnya kita nularin ke orang rumah. Iya sih. Takutnya kan orang-orang rumah tuh ke orang tua, ada bapak, ibu, mungkin ada nenek kakek gitu kan. Iya. Mereka lebih rentan. Dan kita nggak berasa karena kita OTG gitu. Nah itu hati-hati aja sih guys. Jadi kesimpulan tuh stay at home. Stay at home. Nah. Kalau misalnya bilang, oh gue stay at home tapi gue nggak ada duit nih. Waduh. Lo harus tanya sama Bang Kiki gimana caranya earn money. Tapi dari online. Iya. Daripada itu tuh kan dapat duit online kan babi ngepet. Iya, yang kemarin viral waktu itu kan di TikTok. Iya kan? Karena kekuatan jualan online di saat kayak gini tuh bener-bener penting banget sih menurut gue guys. Penting sih. Iya. Jadi apapun yang terjadi janganlah kita nyala-nyalain pemerintah. Toh juga harus kalau mau ada perubahan tuh dari kita sendiri juga sih harus berubah kalau menurut gue begitu. Nah gitu jadi teman-temannya. Tepuk tangan dong. Jadi gitu, mantul. Nah, terus gini nih kok, sebelum pertanyaan terakhir, ada pesan-pesan nggak sih buat kayak gue kok, kaum milenial nih, maksudnya buat yang nonton juga, subscriber gue, itu pesan-pesan dari lu? Kalau menurut gue sih, gue juga sebenarnya ada bingung sih, gue generasi apa? Karena kalau ber-32 itu termasuk milenial atau enggak, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas, kalaupun seandainya emang ada pesan gue itu, selagi emang muda ya, lu banyak-banyak buat belajar lah. Terus
Terus juga belajar buat milih-milih berita-berita yang emang masuk nih. Jangan lu telan mentah-mentah. Jadi lo harus tahu nih yang sebelum lu share ini tuh hoax atau bukan. Nah, kalau lo ragu terus tiba-tiba bisa berdampak jelek di masyarakat, mendingan gak usah di-share. Kalau menurut gue sih begitu. Gitu ya. Jadi tuh jangan suasana udah panas nih. Jadi nggak usah bisa bikin gitu-gitulah, kita ngadem lah. Yang penting tuh kitanya sehat, terus COVID bisa selesai, ya kan? Terus bisa copot masker, kan nanti next kan bisa ke mall, gitu. Jadi gali ilmu lah ya, Gali selagi ilmu muda, sebanyak-banyaknya. gali ilmu sebanyak-banyaknya. Masih muda ya. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan males lah ya buat ilmu lah. Soalnya ilmu tuh nggak ada habisnya kan. Investasi yang bener-bener nggak rugi itu investasi ilmu. Itu kuat, cakep tuh. Cakep tuh kata-kata itu. Nah, dan buat terakhir nih kok, biasa kan gue ada quotes, gitu kan. Ada quotes terakhir buat penutupan. Nah, dari lo ada gak nih kok quotes kok? Quotes nih. Kalau quotes gue, jadilah manusia di muka bumi, jangan jadi Tuhan di muka bumi. Ngerti nggak lo? Bentar sih, kayaknya gue mikir dulu sih ya. Pokoknya kalau mikir kayaknya gue kelamaan sih, ya kan. Jadi ya udahlah, itu pokoknya sih. Tapi gue mikir kayaknya butuh sejaman 30 menit kan. Nggak mungkin dong temen-temen nungguin sampai gue bengong gitu kan, cengok gitu kan. Nah pokoknya itu. Jadi kalau ya temen-temen nggak paham juga atau nggak ngerti juga, nah tulislah nih di komen nanti ya, pokoknya gitu. Dan oh ya, jangan lupa nih. Do you have Instagram? Oh, I have, of course. Many followers. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau tahu IG-nya Kofandi gitu. Dan IG gue pasti udah sebutin lah ya IG-nya gitu. Kalau IG gue itu Firdaus_Sanusi95. That's my Instagram. Gitu. Kalau lu kok? Kalau gue FXANDIZHANG_. Nah itu IG gue. Nah dan TikTok gue juga. Lu punya TikTok? Gue nggak main TikTok. Nggak main TikTok. Beda ya? generasi. Oke, fine. Yeah. Nah kalau TikTok gue FDS_95. Nah jadi nanti kalau yang belum jelas, ntar gue tulis di description-nya. Jadi kalian bisa lihat-lihat gitu. Dan buat penutupan dari gue Firdaus, thanks for watching my video and hope you enjoy. Dan terima kasih banyak juga buat subscribernya yang alhamdulillah naik terus, udah 20.000 Kak gitu. Matur suwun. Jazakumullah khairan katsir gitu kan. Nah, pokoknya insyaallah ke depan bakal banyak video-video konten yang pokoknya ajib gitu kan ya. Ajib kok ya. Iya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.